Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat membahas tentang sumber hukum Islam al-Hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari program studi ilmu komunikasi kelas A. Di video kali ini kita akan berceramah tentang sumber hukum Islam al-Hadis dari tugas matkul pendidikan agama Islam. Oke. Hadis secara harfiah berupa perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Hadis juga merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang jadi pedoman bagi umat muslim di dunia. Ada juga macam-macam hadis yang harus diketahui. Antara lain ada hadis sahih. Hadis sahih merupakan tingkatan tertinggi penerimaan sebuah hadis. Bisa dikatakan sahih apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, sanadnya bersambung. Sanad merupakan rantai periwayat hadis atau yang menerbitkan hadis itu diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang bersikap adil, mempunyai sifat istiqomah, akhlak baik, kehormatannya terjadi, serta kuat ingatannya. Rawi adalah istilah untuk orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Contohnya ada Musadah, Yahya, Bukhari, Syu'bah, Anas, dan Qatadah. Ya, gak asing bagi teman-teman ya. Saat menerima hadis, seluruh rawi tersebut sudah cukup balik atau sudah cukup umur dan juga beragama Islam gitu. Yang selanjutnya, matanya tidaklah bertentangan dan juga tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang akan mencacatkan hadis tersebut. Nah, tadi ada hadis sahih, selanjutnya juga ada hadis hasan. Bisa dikatakan hadis hasan apabila hadis yang disebut sanadnya bersambungan, tetapi juga ada sedikit kelemahan dari rawinya. Misalkan diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi ingatan tidak sempurna, namun matanya tidak cacat atau tidak saf. Begitu. Itu untuk hadis hasan. Selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang mana sanadnya tidak bersambung dan ini bisa berupa mursal, mudalas, mauquf, mu'allaq, mauquf, maqtu, mu'dal, dan munkar, ataupun diriwayatkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak bersikap adil atau tidak memiliki ingatan yang kuat atau juga mengandung kejanggalan dalam kurung cacat. Dan juga ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dicurigai palsu atau buatan. Maksud dari palsu atau buatan adalah pernyataan yang disampaikan bukanlah berasal dari Nabi Muhammad SAW, melainkan ada kalangan yang menyebutnya sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari hadis sendiri adalah, dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum Islam Al-Quran adalah bentuk garis besar secara amaliyah, belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 64, yang berarti
Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani dalam kedudukannya sebagai bayan hubungannya dengan Al-Quran. Terus cara menerapkan hadis sebagai sumber hukum Islam di kehidupan sehari-hari, kita bisa dengan cara-cara gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, selalu menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, menghadapi persoalan masalah dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis, mencintai orang-orang, senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, berusaha keras mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum Al-Quran dalam bentuk sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah hukum untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi penjelasan oleh Nabi, dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umatnya. Demikianlah ceramah kali ini tentang sumber hukum Islam Al-Hadis. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.